إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم Oke, selamat datang kembali di channel Aku Balik. Dalam kesempatan video ini saya kembali memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait bagaimana perkembangan dari Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote, dari yang muda sampai yang tua, dan dari yang tua sampai yang muda. Semoga baik-baik saja tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk virtual tour di kawasan lintas batas negara Indonesia dan Timor Leste yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nah, jadi di sini kita kembali lagi untuk melanjutkan video sebelumnya yang sudah tayang di channel ini juga ya. Dan pada kesempatan video ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kembali melanjutkan perjalanan darat untuk mengeksplor Kabupaten Belu ini. Dan kita akan kembali melewati Jalan Nasional Trans Timor. Dan pada kesempatan video ini kita akan menuju ke Bundaran Simpang 3 Halilulik yang letaknya berada di Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Seperti apa situasi dan kondisi Jalan Nasional Trans Timor terbaru di bulan Juni tahun 2023 ini? Kita lihat selengkapnya. Yuk, gaskan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kabupaten Belu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini beribu kota di Kota Atambua, memiliki luas wilayah 1284,97 km persegi, terbagi dalam 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 69 desa, termasuk 30 desa dalam 8 kecamatan perbatasan. Dengan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga kita Timor Leste ini, diharapkan agar dapat memberikan dampak positif bagi daerah-daerah di sekitarnya ya, terutama melakukan pembenahan untuk mengangkat berbagai potensi yang ada di masing-masing daerah, salah satunya di Kecamatan Atambua Barat ini ya. Selain itu, tentu saja dengan letak geografi Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini, harapan ke depan yaitu ada perubahan yang terjadi di daerah-daerah sekitar perbatasan, baik itu dalam aspek infrastruktur seperti akses jalan, kemudian juga terkait dengan sarana prasarana pendidikan yang kemudian itu menjadi berkualitas. Begitupun dengan sarana prasarana kesehatan menjadi lengkap ya, dan banyak hal lainnya tentunya. Itu kemudian dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan hanya wilayah Kabupaten Belu tapi juga harapannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini pada bulan Juni tahun 2023 kita akan awali pantauan kita mulai dari Jalan Raya Atambua atau yang sering disebut 2 jalur Nenuk. Dan kita akan melihat seperti apa kondisi dan aktivitas mobilisasinya sepanjang jalan mulai dari 2 jalur Nenuk ini sampai ke bundaran atau pertigaan Halilulik. Dan tentunya juga saya masih bersama dengan seorang driver berpengalaman, Abang Irfan, dan 2 orang adik saya di belakang ya. Ya, jadi di sini sebelumnya ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe tentunya ya, saya doakan sehat selalu dan semoga kita semua dipermudahkan segala urusannya serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
Ya teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengenal sedikit banyak dari Kecamatan Atambua Selatan ya. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan melihat kecamatan berikut, yang dimana kecamatan ini juga masih berbatasan dengan Kecamatan Atambua Selatan. Jadi dua kecamatan ini masih dalam satu jalur yang sama, yang itu kalau kita dari arah kota Atambua menuju Kupang, batas masuknya itu mulai dari awal masuk dua jalur Nenuk ini ya teman-teman. Ya, setelah kita melewati dua jalur Nenuk yang memiliki panjang kurang lebih 5 km ini, dan sekarang yang ada di sebelah kiri jalan kita ini terdapat sekolah SD Kanela, dan saat ini kita masih berada di Jalan Raya Atambua atau Jalan Nasional Trans Timor. Oh ya teman-teman, jalur ini selain jalur yang menghubungkan antara dua negara, yaitu negara kita Indonesia dan juga negara tetangga kita Timor Leste, jalur ini juga merupakan jalur yang menghubungkan antara kota dalam provinsi yang ada di Pulau Timor ini ya. Oke, dan di sebelah kiri jalan kita ini terdapat Emmaus Pastoral Center atau Keuskupan Atambua, dan di sebelah kanan jalan kita terdapat patung St. Arnoldus Jansen, dan sekarang kita lurus terus menuju ke Halilulik. Tapi sebelum sampai ke sana kita akan melewati sebuah ikon batas kota Atambua ya teman-teman. Dan kondisi aspal jalan di sini kita bisa melihat ya, sebagian besar dari ruas jalannya sementara dalam progres pembenahan ya. Kita lurus terus dan kita agak sedikit serong kanan, dan kita bisa melihat ada cabang dari sebelah kiri jalan kita ini itu menuju ke arah Lelewaya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat di depan kita ini terlihat ikon batas kotanya, dan saat ini kita sudah berada di depan daripada ikon batas kotanya ya. Oke, dan kita telah melewati ikon batas kota tadi. Itu tandanya kita saat ini sudah berada di luar daripada kota Atambua ya. Dan sekarang kita menuju ke tujuan kita, yaitu Bundaran Halilulik atau Simpang 3 Halilulik. Ya, kita lihat ada beberapa angkutan kota atau yang biasa disebut bemo ya. Jadi model bemo di sini itu secara fungsinya sama seperti di daerah-daerah lain. Oke, kita belok kiri dan kita melewati sebuah jembatan di sini. Jadi teman-teman, kalau kalian melewati jalur di sini itu kalian selain menikmati perjalanannya, tapi kalian juga akan melihat banyak bemo-bemo yang lalu lalang di sini ya. Apalagi ketika jam pulang anak sekolah, itu kalian melihatnya itu semacam ada festival bemo begitu. Jadi saat ini kita masih berada di Jalan Raya Atambua atau Jalan Nasional Trans Timor ya. Jadi seperti ini kondisi jalan dan mobilisasinya di bulan Juni tahun 2023 ini. Untuk teman-teman, kalau kalian datang dari arah Kupang menuju ke Atambua atau sebaliknya dari Atambua menuju ke Kupang, teman-teman akan melewati jalur utama ini ya. Dan di depan kita ini terlihat truk yang sementara membawa muatan ya. Entah muatan apa yang dibawa. Dan kondisi di sini sejuk karena daerahnya di sini itu di samping kiri dan kanan jalan itu ditumbuhi banyak pepohonan, sehingga itu kemudian membuat suasana menjadi sejuk dalam kita menikmati perjalanannya. Di sini kita bisa melihat ya, kondisi jalan raya sementara dalam progres pembenahan aspal. Di beberapa titik kita bisa melihat ya, ada sementara progres pembenahan jalan. Seperti inilah kondisi terbaru dari Jalan Nasional Trans Timor di bulan Juni tahun 2023 ini. Sedikit informasi mengingat jalan ini merupakan jalan antar kota dalam provinsi dan juga antar negara, seperti yang dilansir dari kompas.id bahwa pemerintah Indonesia dan Timor Leste kini sudah resmi mengoperasikan bus dengan rute yang menghubungkan kota Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Dili, ibu kota negara Timor Leste, pada tanggal 30 Maret 2023 di Terminal Bimoku, Kota Kupang kemarin ya. Tujuan daripada itu selain memperlancar konektivitas pembukaan rute darat,
itu kemudian dapat mempererat relasi persaudaraan antar kedua negara. Untuk rute kota Kupang ke Dili berjarak lebih kurang 400 km. Waktu tempuh perjalanan dari Kupang ke pos lintas batas negara Motain itu sekitar 6,5 jam. Kemudian dilanjutkan ke Dili dengan waktu tempuh selama lebih kurang 2 jam, kemudian sampai di Motain. Para pelintas menjalani pemeriksaan dokumen keimigrasian dengan beristirahat sejenak. Oh iya, untuk jalur menuju ke perbatasan di Motain saya sudah pernah membuat videonya ya. Teman-teman bisa mengeceknya di channel ini juga, atau kalian kalau mau menonton videonya, link videonya sudah saya taruh di dalam deskripsi video ini ya. Berdasarkan kesepakatan bersama, kedua negara menyiapkan masing-masing 5 bus. Setiap hari paling sedikit 1 bus beroperasi dari masing-masing kota asal. Untuk kapasitas penumpang maksimal 26 orang. Bus dari Indonesia dengan fasilitas hanya ada AC itu bertarif 350.000 per orang. Berdasarkan kesepakatan bersama, kedua negara menyiapkan masing-masing 5 bus. Setiap hari paling sedikit 1 bus beroperasi dari masing-masing kota asal. Untuk kapasitas penumpang maksimal 26 orang. Bus dari Indonesia dengan fasilitas hanya ada AC itu bertarif 350.000 per orang. Sedangkan untuk bus yang ditambah fasilitas toilet itu harganya 375.000. Sementara itu, bus dari Timor Leste dengan fasilitas berupa AC, toilet, televisi, dan internet ditetapkan dengan tarif antara 40 sampai 60 dolar Amerika Serikat. Untuk sementara Timor Leste baru mengoperasikan 2 bus, sedangkan Indonesia 4 bus dengan operator Damri dan swasta. Oke, kita lanjut lagi menuju ke Bundaran Halilulik, dan di sini terlihat di samping kanan jalan terdapat sekolah SDK Halikelen. Dan sekarang kita melewati sebuah jembatan di sini. Kita menemukan tikungan lagi dan kita belok kanan. Di sini jalannya agak sedikit menanjak, teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya, di kiri dan kanan jalan terdapat rumah-rumah warga. Dan untuk teman-teman yang apabila rumahnya kesorot kamera, teman-teman silahkan beri komentarnya di kolom komentar ya. Dan juga semoga melalui video sederhana ini itu tapi dapat kemudian memberikan informasi atau gambaran kepada teman-teman semua yang mungkin kiranya saat ini lagi sedang tidak berada di kampung halamannya atau sedang merantau di negeri orang. Semoga bisa terwakilkan melalui video ini ya. Dan sekarang kita melewati jalan yang agak cukup lurus lagi ya di sini. Seperti inilah kondisi serta perkembangannya di bulan Juni tahun 2023 ini. Oh iya, sebelum kita lanjut saya mau menyapa dulu untuk teman-teman semua yang ada di Kota Kupang, di Flores, di Lampung. Buat saudara aku balik semuanya, semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Yang ada di Tangerang, di Sumba, di Papua, di Malaka, di Alor, dan buat teman-teman juga yang ada di NTB, di Bali, di Batam, di Ende, di Kalimantan, di Gorontalo, dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Pulau Timor. Singkatnya Flobamora tentunya ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Saya berharap semoga video-video saya ini bisa terhibur dan bisa tahu keadaan Kabupaten Belu ini seperti apa, suasana di Kabupaten Belu ini seperti apa, dan juga semoga bermanfaat tentunya ya. Dan juga menyapa buat teman-teman yang ada di ASEAN, di Timor Leste, di Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam.
How are you all friends? Goal to be able to share. Oke sobat aku balik semuanya, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Saat ini kita masih berada di Jalan Raya Atambua atau Jalan Nasional Trans Timor, dan saat ini kita menuju ke arah Bundaran Halilulik. Jadi teman-teman semua bisa melihat seperti apa situasi dan kondisi di jalur luar kota ini ya. Kita harapkan semoga kemajuan dari segala aspek lapisan untuk Kabupaten Belu ini semakin terus berkemajuan ya tentunya. Baik dari aspek ekonomi, sosial, dan masyarakatnya tentunya. Dan di sini kita melewati jembatan lagi, dan di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa titik di sini yang kondisi aspalnya sedang dalam progres pembenahan, dan juga kita bisa melihat ada pekerjaan juga untuk drainase di sebelah kiri jalan kita ini ya. Oke, kita lurus terus, dan saat ini kita berada di Kimbana dan kita kembali melintasi jalur yang cukup panjang treknya. Jadi kita gaskan. Di sebelah dari kiri jalan ini terdapat sekolah SMA Negeri 1 Tachiveto Barat Kimbana. Oke, kita lurus terus teman-teman. Dan di depan kita sebelah kanan kita ini itu ada pos sigap dari pemadam kebakaran ya. Karena di depan kita ini terdapat beberapa tikungan kiri dan juga kanan, maka kita turunkan kecepatan kita. Dan kalau di sini kalau kondisi malam harinya itu sangat gelap, kalian pastikan lampu motor atau mobil kalian itu berfungsi dengan baik ya. Minimal senter kepala lah yang bisa digunakan untuk menerangkan jalan, serta juga tetap berhati-hati karena jalur ini juga masih rawan kecelakaan. Jadi teman-teman mesti kedepankan keselamatan ya. Ya, itu dia, kita berharap ya. Semoga saja di daerah perbatasan di Kabupaten Belu ini semakin berkembang dan lebih baik lagi tentunya ya. Baik dari dalam segala aspek, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan masyarakatnya tentunya ya. Untuk itu mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk bisa memberikan informasi. Kita akan bersua kembali pada kesempatan video berikutnya ya tentunya. Dan bagi teman-teman semua agar kiranya memberikan kritik, saran dan pendapat terbaiknya yang bersifat membangun di kolom komentar ya. Dan untuk itu saya aku balik, apabila ada salah kata dalam penyampaian narasi video saya ucapkan mohon maaf, dan juga saya mengucapkan terima kasih. Salam anak NTT tentunya ya. Tetap stay tune bersama channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, dan salam sejahtera bagi kita semua.